Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan yang ke-9 atau materi ke-9 adalah tentang penyusunan laporan penelitian. Setelah serangkaian materi atau pembahasan sebelum-sebelumnya dari proses pembuatan judul masalah penelitian, kemudian pengumpulan data, kemudian analisis data, hingga yang terakhir ini adalah bagaimana cara menyusun laporan penelitian. Sebagai pendahuluan, laporan penelitian itu biasanya merupakan syarat keterbukaan ilmu pengetahuan. Jadi open source, jadi harus terpublikasi atau disampaikan ke masyarakat umum. Melalui laporan penelitian, ilmuwan lainnya juga dapat memahami, menilai, dan bahkan menguji kembali hasil-hasil penelitian serta memperbaiki juga bisa kelemahan-kelemahan dalam penelitian tertentu, dan juga bisa juga mengkonfirmasi. Meskipun nanti ada istilahnya itu adalah dialektika. Jadi perkembangan ilmu pengetahuan itu terus dialektis. Hasil penelitian dikaji lagi, diuji coba lagi, semakin mantap sehingga secara keilmuan itu semakin matang. Laporan penelitian sebaiknya disusun dan ditulis menurut tata tulis penulisan ilmiah yang lazim. Sudah banyak membahas tentang bagaimana cara menuliskan laporan penelitian, baik itu artikel atau mungkin karya-karya yang lainnya. Pada saat ini kita fokus pada laporan penelitian. Kemudian penyampaian juga mudah dipahami oleh pembaca. Ini bergantung pada target pembacanya. Kalau memang kalangan akademisi biasanya sangat syarat dengan bahasa-bahasa akademis. Tapi kalau laporan penelitian umum, maka sebaiknya juga dipahami oleh masyarakat umum. Yang pertama, fungsi dan jenis laporan. Fungsi utama laporan penelitian merupakan dokumen komunikasi peneliti dengan masyarakat. Jadi cara peneliti untuk menyampaikan hasil penelitiannya kepada masyarakat bahwa ada penelitian seperti ini, dampaknya seperti ini. Itu adalah satu informasi untuk masyarakat. Tips untuk membuat laporan yang mudah dipahami, ya. Yang pertama, sajikan informasi dengan cara yang sistematis. Jadi runtut, berurutan, sehingga mudah dibaca dan mudah dipahami oleh yang membaca. Jadi berkaitan, bahkan prosesnya itu runtut. Kemudian jangan membebani pembaca dengan istilah atau jargon abstrak yang tidak perlu. Jadi istilah-istilah yang mungkin tidak terlalu bisa dipahami oleh masyarakat umum itu dihindari. Kalau tidak, buatkan daftar istilah definisi operasional sehingga pembaca itu bisa mengetahui istilah ini apa maksudnya itu ada. Tuangkan dengan jelas hasil penelitian sesuai dengan target pembaca yang dituju. Lagi-lagi tergantung target pembacanya. Gunakan bahasa yang baku, kemudian struktur kalimatnya juga baik, pilihan kata dan ejaan tidak menimbulkan masalah atau makna yang absurd atau ambigu. Setegas mungkin, sesingkat mungkin, sejelas mungkin. Kemudian jenis-jenis laporan penelitian berdasarkan tujuan, ditulis untuk memenuhi persyaratan penyelesaian studi, misalnya skripsi, tesis, disertasi. Untuk keperluan perlombaan juga bisa, ya. Kemudian lembaga misalnya meminta laporan penelitian juga boleh. Kemudian untuk penelitian lainnya sebagai pengembangan, misalnya seperti itu, atau komunitas misalnya seperti itu. Kemudian yang kedua berdasarkan panjang laporan. Jadi ada laporan penelitian lengkap, detail gitu ya. Kemudian ada laporan eksekutif. Laporan eksekutif itu adalah laporan yang diringkas, disampaikan bagian-bagian pentingnya saja untuk pengambilan keputusan, sehingga membacanya ringkasan-ringkasan saja. Itu laporan eksekutif. Sedangkan berdasarkan target pembaca bisa bersifat akademik maupun kalangan non-akademik. Kemudian laporan yang bersifat populer itu laporan yang bisa dibaca oleh banyak kalangan atau masyarakat secara umum. Itu sekilas tentang jenis-jenis laporan penelitian. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah
sistematika penulisan laporan. Nah, bagaimana penulisannya? Sistematikanya seperti apa? Ini akan dibahas secara mendetail step by step. Yang pertama atau bagian yang pertama adalah bagian muka, bagian awal maksudnya. Mencakup halaman judul, halaman pengesahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel jika ada, daftar gambar jika memungkinkan. Nah, nanti akan dibahas satu persatu masing-masing item. Kemudian yang kedua, bagian isi. Dari bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 hingga daftar pustaka dan lampiran. Ini pun juga akan dibahas secara mendetail. Kalau pada video yang lainnya saya membagi menjadi 3 bagian. Bagian awal, bagian isi, bagian akhir. Ini karena merujuk pada referensi utama dari pembahasan video ini, maka hanya dibagi menjadi bagian awal atau muka dan bagian isi. Nah, bagian isi ini mencakup juga bagian penutup. Seperti apa masing-masing bagian ini dibahas secara terperinci ini. Yang pertama, halaman judul. Judul sebaiknya ditulis secara jelas, singkat, dan mencerminkan isi tulisan laporan. Jadi dari masalah yang sudah didapatkan oleh peneliti untuk dilakukan penelitian, maka disusunlah judul yang baik, jelas, singkat, dan mewakili atau mencerminkan isi laporan penelitian. Judul juga perlu disesuaikan dengan target pembaca. Ada judul yang sifatnya akademis dan non-akademis. Contohnya misalnya, kalau judulnya targetnya adalah akademisi, pengaruh pola komunikasi anak dengan orang tua terhadap kecenderungan anak tawuran. Namun, dan seterusnya. Tapi untuk judul yang kalangan umum, pola komunikasi anak dengan orang tua dan kecenderungan terlibat dalam tawuran. Nah, ini sebenarnya karena kalau akademisi itu ada kaitannya dengan istilah-istilah atau pemahaman yang bersifat akademis, judul-judulnya pun juga cenderung akademis. Kalau ini lebih simpel dan lebih ringan dibacanya, karena ditujukan untuk kalangan umum, tergantung pada target pembacanya. Contohnya misalnya di sini ada laporan penelitian saya, misalnya tesis gitu ya. Kalau ini adalah judul akademis. Aplikasi model automatic clustering Fajita series Markov chain dalam memprediksi data historis jumlah kecelakaan lalu lintas di Kota Malang. Ini dulu. Ini contoh cover ya, halaman judul mungkin bisa kurang lebih seperti ini. Kalau untuk skripsi, tesis, disertasi bisa merujuk pada pedoman. Formatnya biasanya ada. Selanjutnya adalah halaman pengesahan. Halaman ini berisi pihak yang ditujui. Baik itu tanggal, instansi resmi itu harusnya ada semua. Misalnya contohnya formatnya seperti ini. Nah, ini bahkan dijelaskan tanggal berapa dinyatakan lulus, kemudian ketua sidang dan seterusnya. Kemudian mengetahui ketua program studinya dan semuanya. Itu kalau teks. Kalau skripsi seperti ini. Skripsi saya waktu dulu di UIN Yogyakarta. Jadi lengkap halaman pengesahan. Jadi bergantung pada formatnya, tapi kurang lebih seperti itu ya. Pihak-pihak yang terkait yang menyetujui ya, instansi yang menaungi juga. Yang selanjutnya adalah abstrak. Nah, abstrak ini merupakan deskripsi singkat keseluruhan penelitian yang meliputi tujuan dan masalah penelitian secara singkat ya. Kemudian metodenya apa, hasil dan simpulannya. Kemudian jumlah kata antara, ada yang mengatakan 50 sampai 200 kata, ada yang menyampaikan juga, ada yang berpendapat 100 sampai 200 kata. Kurang lebih seperti itu. Mungkin 2 paragraf lah. 2 paragraf gemuk atau mungkin 1 paragraf gemuk. Abstrak dibuat 2 biasanya, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kemudian mengandung kata kunci. Kata kunci itu bisa 3 sampai 8 kata. Nah, ini contoh abstrak yang telah saya buat untuk tesis saya tadi dalam bentuk bahasa Inggris. Jadi tujuan penelitiannya, metodenya apa, datanya disampaikan sedikit, dan kesimpulannya apa. Jadi secara sepintas pembaca itu tahu penelitian itu tentang apa, hasilnya bagaimana. Kemudian untuk melihat lebih detail barulah dia membaca naskahnya secara keseluruhan.
Keyword atau kata kuncinya ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ambil kata kunci yang berhubungan dengan masalahnya atau judulnya. Kemudian abstrak dalam bahasa Indonesia seperti ini. Itu terkait dengan abstrak. Maka harus meliputi tujuan dan masalah penelitian, harus disampaikan di sini, mungkin 1 kalimat atau 2 kalimat, metodenya apa, hasilnya apa, dan tujuannya apa, kesimpulannya. Selanjutnya adalah tentang kata pengantar. Kata pengantar itu berisi ucapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah selesainya laporan penelitian atau penelitian selama berlangsung. Kemudian ucapan terima kasih kepada orang tua boleh, pihak-pihak yang terkait dan terlibat dalam penelitian. Kalau memang ada yang mendanai juga boleh disampaikan. Misalnya contohnya seperti ini kata pengantar. Jadi ucapan rasa syukur. Kurang lebih seperti itulah, nanti bisa dinarasikan sesuaikan dengan gaya bahasa sendiri. Selanjutnya yaitu adalah daftar isi. Saya kira ini cukup umum sudah. Daftar isi itu berisi tentang halaman atau subbab dari yang akan dari laporan tersebut. Contohnya seperti ini, dari halaman judul Romawi dulu, halaman pengesahan misalnya, halaman persetujuan Romawi, terus sampai ucapan terima kasih, kata pengantar masih Romawi, barulah nanti masuk pada bab bagian isi. Ini bagian muka. Kalau emang ada daftar tabel ya silahkan daftar tabel. Kalau ada daftar gambar atau simbol silahkan digambarkan. Jadi ketika pembaca ingin melihat pada bagian-bagian tertentu, dia sudah tahu halaman berapa. Kalau saya ingin melihat rumusan masalahnya di halaman 3, saya ingin melihat tujuan penelitiannya di halaman 4, dan seterusnya. Jadi fungsi daftar isi seperti itu. Barulah kemudian kalau tadi yang dibahas tentang bagian muka atau bagian awal, sekarang masuk pada bagian isi. Bagian isi yang pertama adalah bab 1 tentang pendahuluan. Bagian pendahuluan itu biasanya berisi A. Latar belakang masalah. Latar belakang masalah membuat penjelasan mengenai alasan-alasan masalah yang ditemukan dalam penelitian. Kira-kira peneliti kenapa kok mengangkat masalah tersebut? Seberapa penting, seberapa genting. Kemudian identifikasi masalah secara rinci dan akurat. Kemudian berikan alasan kenapa masalah tersebut perlu dilakukan penelitian. Itu juga dijelaskan. Contohnya seperti ini, bab 1 misalnya pendahuluan, kemudian latar belakang, maka di sini sudah mulai menggunakan citasi, referensi-referensi yang mendukung juga perlu dimasukkan. Itu latar belakang masalah. Kemudian setelah latar belakang masalah, yang B adalah rumusan masalah. Nah, dari latar belakang masalah tersebut rumuskan biar mengarah pada tidak terlalu melebar kemana-mana. Jadi lebih spesifik. Kita fokusnya pada rumusan masalah yang mana. Karena setiap masalah itu misalnya terlalu umum, maka perlu dirumuskan. Rumusan masalah dapat dikatakan sebagai suatu pertanyaan yang akan dicari jawabannya. Jadi rumusan masalah itu isinya adalah pertanyaan yang akan diteliti, sehingga hasil penelitian itu nanti bisa menjawab dari rumusan masalah. Rumusan masalah ditulis dengan kalimat tanya, padat, dan jelas. Jadi pertanyaan, bagaimana misalnya, faktor apa saja yang mempengaruhi, itu adalah contoh rumusan masalah. Misalnya seperti ini. Nah, ini kalau saya dulu membuatnya identifikasi masalah dulu, baru rumusan masalah, serta ada batasan masalah. Nah, rumusan masalahnya misalnya bagaimanakah memprediksi data, bagaimanakah model pembelajaran, kemudian bagaimana analisis perbandingan, tingkat akurasi, jadi tingkat akurasinya misalnya. Bagaimanakah efisiensi metode A dengan metode B, boleh. Itu contoh-contoh rumusan masalah. Kemudian dibatasi, sampaikan saja batasan-batasan masalah yang mungkin di luar kendali oleh peneliti. Misalnya tentang datanya dari interval berapa sampai berapa. Itu batasan masalah atau rumusan masalah yang perlu dirumuskan. Sehingga nanti arah penelitiannya adalah dalam rangka untuk menjawab rumusan masalah ini. Proses penelitiannya.
Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu ungkapan mengapa penelitian itu dilakukan. Tujuan ini merupakan persepsi yang mampu menguraikan atau memperkirakan situasi atau pemikiran masalah pada keadaan dan dapat membuktikan yang akan dilakukan. Kira-kira penelitiannya untuk apa? Untuk mengetahui atau untuk memahami atau untuk mengkaji misalnya. Contohnya adalah ini memprediksi. Tujuannya adalah untuk memprediksi, untuk menganalisis tingkat akurasi, untuk menganalisis efisiensi manajemen misalnya seperti itu. Kemudian yang D adalah manfaat penelitian. Secara umum bisa juga untuk instansi, untuk masyarakat, kira-kira apa manfaatnya. Karena kalau sebuah penelitian tidak manfaatnya nanti percuma. Harus mempunyai unsur atau nilai manfaat, baik secara akademik maupun secara praktis. Di sini misalnya manfaat penelitian untuk masyarakat, untuk pemerintah, untuk kalangan akademisi, dan mungkin juga untuk karena ini tesis untuk perguruan tinggi itu sendiri. Itu contoh manfaat penelitian. Selanjutnya, setelah bab 1 barulah kita masuk ke bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka itu bisa juga dikenal dengan sebutan telaah kepustakaan, atau ada yang mengatakan dasar teori, atau ada yang menuliskan landasan teori. Semuanya hampir sama, hanya istilahnya saja yang berbeda atau penggunaan bahasanya saja yang berbeda. Kajian teori atau landasan teori adalah serangkaian definisi, konsep, dan juga perspektif yang menjadi landasan dasar dari sebuah penelitian. Jadi teori-teori atau referensi apapun yang kaitannya dengan masalah yang akan dikaji itu ini dibahas di tinjauan pustaka atau kajian teori. Misalnya dibuat sistematika teori 1, teori 2, teori 3. Contohnya seperti ini. Bab 2 tinjauan pustaka. Kalau format nanti tetap menyesuaikan. Kalau di sini saya menggunakan angka 2.1. Kadang ada yang menggunakan A, ya. Karena di sini sudah Karmawi, di sini A automatic clustering. Jadi dibahas dulu. Automatic clustering itu apa? Teori-teori yang mendukung apa saja. Referensinya juga disebutkan. Kemudian ada teori fazi atau mungkin teori pendidikan misalnya, tergantung masalah penelitian. Tentang manajemen boleh. Kemudian diuraikan lagi relasi fazi, kalau memang ada rumusnya silahkan ditonton. Selanjutnya yang bab 3 adalah metode penelitian, ya. Bab 3 itu metode penelitian. Kalau tadi kajian pustaka, sekarang lanjut ke bab 3-nya, yaitu metode penelitian yang mencakup desain penelitian, populasi dan sampel, serta alat pengumpulan data, bahkan analisis data. Jadi elemen-elemen ini setidaknya ada dalam metode penelitian. A. Desain penelitian, ya. Desain penelitian mencakup beberapa hal berikut. Yang pertama, harus mengidentifikasi variabel. Variabel apa saja yang akan diteliti perlu diidentifikasi. Mana yang variabel independennya, mana yang variabel dependen. Kemudian klasifikasikan, ya, yang masuk variabel independen yang mana, yang masuk variabel dependen yang mana. Misalnya kalau di sini automatic clustering ada variabel dependen, data kecelakaan variabel dependen. Kemudian yang ketiga ada definisi operasional variabel. Jadi istilah-istilah tertentu yang mungkin butuh pemahaman secara terperinci, maka masukkan saja menjadi definisi operasional variabel sehingga pembaca mudah memahami apa yang dimaksud dengan automatic clustering dan selanjutnya. Contohnya misalnya seperti ini untuk desain penelitian. Selanjutnya adalah populasi dan sampel. Tentukan, ya, populasinya apa, deskripsikan, ya, kemudian uraikan sampelnya siapa saja, tekniknya juga bagaimana pengambilan sampelnya, random sampling atau non probability. Sehingga kemudian nanti jelas pembaca itu tahu bahwa oh populasinya ini, kemudian sampelnya ini diambil dengan teknik ini. Harus jelas. Jadi tidak hanya mencantumkan populasi adalah, sampel adalah, biasanya banyak mahasiswa yang seperti ini.
tapi tidak melaporkan yang dia lakukan selama pengambilan populasi dan sampel itu bagaimana. Karena ini laporan, maka harus melaporkan yang telah dilakukan. Ada beberapa parameter dalam pemilihan sampel. Yang pertama adalah variabilitas sampel. Variabilitas seberapa bervariasi sampel-sampel tersebut. Ada sampel yang mungkin dulu kita katakan populasi dan sampel itu yang bersifat homogen dan heterogen pada bab populasi dan sampel. Kemudian besar kecilnya sampel ini juga menjadi ukuran parameternya. Kemudian teknik penentuan sampel, misalnya kalau pengambilan sampel secara random itu dianggap lebih baik kualitasnya daripada non probability sampel. Kemudian kecermatan memasukkan ciri-ciri populasi dalam sampel. Ini adalah 4 parameter yang perlu diperhatikan. Lagi-lagi tuliskan apa saja, besarnya seberapa besar, tekniknya bagaimana. Kemudian kalau memang perlu sampaikan pengambilan sampel ini, kalau memang ada perubahan juga perlu dilaporkan. Kemudian yang C adalah pemilihan alat pengumpulan data. Nah, dalam laporan disampaikan alat pengumpulan atau teknik untuk mengumpulkan data itu apa saja. Apakah menggunakan yang sudah ada atau mengembangkan sendiri. Kalau mengembangkan sendiri maka juga jangan lupa nanti harus menyertakan misalnya validasi alih dan sebagainya. Bisa dibuatkan tabel misalnya seperti ini nomor, variabel, cara mengumpulkan data, alat pengumpul data, kemudian respondennya. Maka semuanya ini harus sesuai. Contohnya misalnya di sini ada data, sampel dan populasi. Jadi datanya dari mana saya sampaikan, data primer atau sekunder. Kemudian sampelnya apa, populasinya apa. Semuanya diuraikan secara terperinci. Kemudian yang C adalah pengumpulan data. Nah, teknik atau cara dalam mengumpulkan data untuk bahan risetnya seperti apa, ini perlu dideskripsikan, perlu dilaporkan. Pengumpulannya primer atau data sekunder. Kalau data primer berarti terjun sendiri ke lapangan. Kalau sekunder seperti halnya data saya ini adalah data sekunder, karena saya tinggal mengambil data atau meminta data ke pihak kepolisian, Polres misalnya, tentang data kecelakaan misalnya seperti itu. Kalau data primer maka perlu dijelaskan metode yang digunakan apa saja, observasi misalnya, angket, wawancara, atau tes, atau mungkin simulasi. Nah, itu perlu disampaikan. Kemudian untuk pengolahan dan analisis data, maka mendeskripsikan langkah-langkah mengolah dan menganalisis datanya seperti apa, pengolahannya bagaimana, analisisnya bagaimana. Kemudian uraikan juga uji validitas dan reliabilitas untuk data kuantitatif. Di sini sudah saya pisahkan. Sedangkan untuk data kualitatif bisa menggunakan uji keabsahan data, teknik triangulasi misalnya seperti itu. Baik itu triangulasi waktu, triangulasi tempat, atau mungkin triangulasi sumber. Silahkan bisa digunakan. Jadi disampaikan juga datanya seberapa valid gitu, seberapa absah. Pengolahan dan analisis data dapat mengacu pada hipotesis atau pertanyaan penelitian. Jadi data yang diolah ini dalam rangka untuk menjawab masalah yang diangkat. Misalnya kalau di sini saya buatkan flowchart ya, dari mulai pengumpulan referensi, pengumpulan data, pengolahan data, kemudian metodenya ada 2 yang diperhatikan, kemudian ada perhitungan MAPE, kemudian analisis dan kesimpulan. Yang selanjutnya ya, adalah hasil dan pembahasan. Hasil pembahasan di sini merupakan hasil atau bagian inti dari laporan. Hasil penelitian itu menyajikan jawaban-jawaban terhadap pertanyaan penelitian. Jadi masalah dari penelitian yang ditanyakan itu, di rumusan masalah itu ini sudah mulai menyajikan jawaban-jawabannya. Berdasarkan apa? Hasil pengolahan dan analisis data. Misalnya di sini ada pedoman penyajian hasil penelitian ya. Yang pertama, sajikan data secara umum terlebih dahulu.
biar pembaca itu mengerti alurnya. Kemudian kalau memang ada tabel atau grafik, silahkan dicantumkan, berikan tanda dan berikan nomor. Kemudian penampilan data tabel atau grafik itu semudah mungkin. Kemudian kaitkan dengan hipotesis atau pertanyaan penelitian serta interpretasikan. Jadi tabel atau grafik itu tidak hanya tabel kemudian didiamkan saja, tapi juga dibahas. Dari tabel tersebut apa yang ingin disampaikan kepada pembaca, bagian-bagian pentingnya saja. Kemudian kalau memungkinkan, berikan sumber-sumber referensi yang relevan untuk bahan pembahasan. Jadi buat seolah-olah menurut hal ini pendapat yang mendukung apa saja. Kalaupun ada yang kontradiksi juga sampaikan saja. Maka perlu dikolaborasikan dengan referensi-referensi atau buku tertentu atau jurnal tertentu lah, beratnya seperti itu. Sehingga ada semacam diskusi atau pembahasan, sehingga pembaca juga tahu bahwa teori-teori yang mendukung apa saja terkait dengan hasil penelitian tersebut. Contohnya misalnya ini ya, bab 4 pembahasan, saya deskripsikan dulu datanya ya, data apa ini, kemudian tampilannya saya buat grafik agar mudah. Berarti Januari ini, Februari mudah. Bahkan setelah ini, selain dikasih keterangan, maka juga perlu dijelaskan poin-poin penting dari ini apa. Tidak perlu semuanya, cukup yang penting-penting yang ada kaitannya dengan pertanyaan penelitian. Selanjutnya adalah barulah kemudian dibuatlah kesimpulan. Kesimpulannya seperti apa setelah dilakukan pembahasan. Kesimpulan itu mencakup dua. Yang pertama kesimpulan, yang kedua adalah saran. Nah, kesimpulan ini mudahnya adalah jawaban dari permasalahan dalam pendahuluan. Tidaknya rumusan masalah itu dijawab di sini. Kemudian berdasarkan fakta ya yang ditemukan dari hasil temuan atau hasil pembahasan penelitian. Kemudian dapat juga memuat implikasi temuan penelitian. Kira-kira nanti dampaknya seperti apa? Implikasinya seperti bagaimana? Terhadap teori atau terhadap masyarakat. Nah, setelah kesimpulan barulah ada saran. Kira-kira kelemahannya apa, perlu diperbaiki ke depan sehingga peneliti yang ingin melanjutkan penelitian ini bisa memperbaiki atau mengembangkan teori baru. Kemudian sehingga kalau kita lebih mudahnya untuk mengambil penelitian-penelitian baru atau ingin melakukan penelitian, biasanya bisa melihat dari saran ini. Jika memang ada yang nyambung, maka ambil nilai-nilai yang kelemahannya kemudian dilakukan penelitian lagi. Itu bisa juga. Contohnya misalnya kesimpulan seperti ini ya. Jadi kesimpulan saya menjawab dari rumusan masalah yang ada. Yang satu adalah seperti ini, kemudian dua modelnya seperti ini. Mana yang lebih baik? Singkat saja, tidak usah bertele-tele. Yang penting permasalahan dalam penelitian bagi pendahuluan dan rumusan masalah itu sudah terjawab. Apa jawabannya? Sedangkan pengolahan dan pembahasannya sudah dibahas di bab 4-nya. Kemudian baru saran-sarannya apa yang mungkin bisa direkomendasikan untuk pihak pemerintah atau mungkin untuk akademisi atau mungkin untuk masyarakat secara umum. Itu yang bab 5. Berarti bagian isi itu sampai bab 5. Kemudian disambung nanti daftar pustaka dan lampiran. Atau ada yang menganggap daftar pustaka dan lampiran itu adalah bagian penuh. Daftar pustaka. Setelah itu silahkan referensi buku yang digunakan baik berupa buku, jurnal, laporan, majalah, dan sumber lain dari internet itu dicantumkan dalam daftar pustaka. Tahun terbitnya diupayakan ya, tergantung peraturan di perguruan tinggi masing-masing. Kalau untuk mahasiswa diupayakan yang terbaru lah, 5-10 tahun terakhir misalnya seperti itu. Kemudian diurutkan berdasarkan alfabet dari A sampai Z ya, dan sebaiknya menggunakan aplikasi pengolah referensi seperti Mendeley untuk memudahkan.
Kemudian ditulis dengan format dan panduan tertentu, misalnya, nah ini formatnya ini MLA atau apa style atau Jago style. Ini format-format ini biasanya berbeda-beda. Ada yang nama dulu, baru kemudian judul, baru kemudian jurnalnya apa atau bukunya apa, penerbit baru tahunnya di belakang. Tapi kalau apa style ya, ini nama pengarang dibalik, kemudian tahun, baru judul, baru kota, baru penerbit. Misalnya seperti itu. Contohnya penulisan daftar pustaka saya seperti ini. Jadi urut dia, kemudian kalau memang dari internet sumbernya kapan, diaksesnya kapan, disampaikan. Maka aturan penulisan ini sudah jelas. Biasanya yang umum digunakan adalah yang kedua, yang apa style. Meskipun tidak menutup kemungkinan ada yang menggunakan Jago style. Maka perlu adanya panduan penulisan daftar pustaka, baik buku yang nanti bisa dipelajari sendiri sesuai dengan pedoman perguruan tingginya masing-masing ya. Dari buku, kemudian kalau menuliskan dalam bentuk buku terjemahan bagaimana, artikel bagaimana, hasil seminar bagaimana atau makalah, semuanya ada panduan, ada pedoman-pedoman tertentu. Baik itu di daftar pustaka maupun dalam pengutipan. Misalnya di bab 2 tentang kajian pustaka, pengutipannya juga sudah diatur, baik itu pengutipan secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian yang paling akhir adalah lampiran. Lampiran ini memuat yang pertama surat izin penelitian, data mentah, hasil pengolahan data, hasil uji validitas dan keabsahan, hasil wawancara, kemudian instrumen penelitian, panduan dan hasil angket, semuanya dilampirkan gitu ya. Termasuk dokumentasi foto, semuanya dilampirkan karena kejelasan dari pengolahan data itu transparan. Kemudian apakah benar-benar melaksanakan penelitian, kalau memang pengambilan data ke lapangan maka ditunjukkan dengan dokumentasi foto. Lampiran ini silakan ditambah disesuaikan dengan kebutuhan. Contohnya misalnya laporannya seperti ini ya. Ada lampiran 2, datanya saya sampaikan, cara mengolahnya juga gitu ya. Kemudian karena saya membuat program, jadi rumus programnya seperti apa, barangkali ada yang ingin mengoreksi atau di masa mendatang kan bisa mengembangkan. Kemudian laporan data penelitian ini adalah data penelitian sekunder, jadi data kecelakaan. Saya kira cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat dan mempermudah kita dalam menyusun laporan penelitian, terutama untuk adik-adik mahasiswa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.